Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'atsahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'a. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada banyak sifat-sifat atau karakter manusia yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Penggambaran sifat-sifat atau karakter ini akan membantu kita untuk lebih introspeksi diri sehingga menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang begitu sempurna dari segi penciptaannya, tetapi di sisi lain manusia juga dianugerahi beberapa karakter atau sifat-sifat buruk yang jika tidak diobati maka akan merugikan manusia itu sendiri. Adapun beberapa karakter manusia yang disebut di dalam Al-Quran, yang pertama adalah mengeluh dan kikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij ayat 9, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Disadari ataupun tidak, mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul saat ia tertimpa masalah atau dalam kesempitan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yang artinya dan adalah manusia itu sangat kikir. Quran surat Al-Isra ayat 100. Lalu yang kedua, manusia mempunyai sifat lemah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mendeskripsikan dua kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah secara melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Demikian juga di ayat lain, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28. Lalu yang ketiga, zalim dan bodoh. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapapun sulitnya menghindari tabiat atau sifat-sifat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dalam diri manusia, tetapi dengan bertaubat dan terus berdoa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala meminimalkan karakter buruk tersebut dari dalam diri kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang ketika doa ini selalu kita ucapkan dengan keikhlasan dan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal buhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita perhatikan lebih dalam, maka doa ini memiliki hikmah yang sangat agung, sehingga sangat layak jika kita membiasakan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari beberapa doa di antaranya doa berisi permintaan agar kita diberi keselamatan, terhindar dari sifat-sifat jelek yang disebutkan di dalamnya. Mengingat bahwa manusia sangat mudah terpengaruh dan tergoda rayuan setan dan menjerumuskan ke perbuatan dosa. Lalu di antara doa tersebut juga berisi meminta perlindungan dari sifat al-ajzu atau lemah, yaitu tidak adanya kemampuan untuk melakukan kebaikan dan tidak adanya kekuatan. Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan dari hal ini karena sifat al-ajzu akan menghalangi seseorang dalam menunaikan kewajiban agama atau perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang al-ajzu atau lemah dalam firman-Nya. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu. Quran surat An-Nahl ayat 75. Lalu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW meminta perlindungan dari sifat al-kasal atau malas, yaitu tidak adanya suatu dorongan, motivasi untuk melakukan kebaikan, padahal dalam keadaan mampu atau melakukannya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa al-ajzu atau lemah itu tidak adanya kemampuan sama sekali, sedangkan kasal atau malas itu masih mampu, masih ada kemampuan, namun tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Dari sifat al-kasal ini, seseorang akhirnya melalaikan hal-hal yang bermanfaat terkait dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang munafik dengan sifat malasnya. Wala ya'tunas sholata illa wa hum kusala. Dan artinya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Quran surat At-Taubah ayat 54. Lalu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut berisi meminta perlindungan dari siksa kubur. Di dalam Islam, setelah seseorang meninggal dunia, ia akan menunggu hingga akhir kiamat dengan tinggal di alam kubur. Di dalam alam kubur ini, jika manusia di dunia beramal baik, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia yang memiliki banyak amal buruk, lalai, tidak beriman, ia akan mendapatkan siksa kubur. Lalu yang terakhir di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berisi meminta perlindungan dari fitnah atau cobaan ketika hidup dan mati. Ibnu Taqi al-Aid mengatakan, fitnah kehidupan adalah fitnah yang dihadapi manusia semasa ia hidup, yaitu berupa fitnah-fitnah dunia, harta, dan fitnah syahwat. Sedangkan fitnah kematian yang dimaksud adalah fitnah ketika sudah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan manfaat
Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muta'ali 'anil musyarakati li sairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.